Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Udilia Ngadu Indah Solo, NIM 221326637, Prodi D3 Rekam Medis. Di sini saya akan menjelaskan anatomi sistem respirasi. Pengertian pernapasan atau respirasi adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbohidrat, hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Manusia dalam bernafas menghirup oksigen dalam udara bebas dan membuang karbohidrat karbon dioksida ke lingkungan. Sistem pernapasan pada manusia terdiri atas 6 bagian. Yang pertama, hidung, yang kedua faring, yang ketiga trakea, yang keempat bronkus, yang kelima bronkiolus, yang keenam paru-paru. Hidung tersusun atas tulang dan tulang rawan hialin, kecuali naris anterior yang dindingnya tersusun atas jaringan ikat fibrosa dan tulang rawan. Permukaan luarnya dilapisi kulit dengan kelenjar sebasea besar dan rambut. Terdapat epitel respirasi. Epitel berlapis silindris bersilia bersel goblet dan mengandung sel basal. Di dalamnya ada kongka nasalis superior, medius, dan inferior. Lamina propria pada mukosa hidung umumnya mengandung banyak plexus pembuluh darah. Faring, lanjutan posterior dan rongga mulut, saluran napas dan makanan menyatu menyilang. Pada saat makan, makanan dihantarkan ke esofagus. Pada saat bernapas, udara dihantarkan ke laring. Ada 3 rongga, yaitu nasofaring, ofaring, dan laringfaring. Laring adalah organ berongga dengan panjang 42 mm dan diameter 40 mm. Terletak antara faring dan trakea. Dinding dibentuk oleh tulang rawan trioid dan krioid, musculus enteristik, dan mengikat laring pada tulang hyoid. Musculus enteristik mengikat laring pada tulang trioid dan krioid berhubungan dengan fonasi. Lapisan laring merupakan epitel bertingkat silia. Epiglotis memiliki epitel selapis kepeng, tidak ada kelenjar. Fungsi laring untuk membentuk suara, menutup trakea pada saat menelang epiglotis. Ada 2 lapisan mukosa, yaitu pita suara palsu atau lipatan vestibular dan pita suara atau lipat suara. Celah di antara pita suara disebut rima glotis. Pita suara palsu terdapat mukosa dan lamina propria. Pita suara terdapat jaringan elastis padat, otot suara atau otot rangka, vaskularisasi, laringeal, media dan inferior, inversasi, laringealis superior. Trakea tersusun atas 16-20 cincin tulang rawan. Celah di antaranya dilapisi oleh jaringan ikat fibra elastis. Struktur trakea terdiri dari tulang rawan, mukosa, epitel berselia, jaringan limfoid, dan kelenjar. Bronkus adalah cabang utama trakea, disebut bronki primer atau bronki utama. Bronki primer bercabang menjadi bronki lobar, bronki segmental, bronki subgemental. Struktur bronkus primer mirip dengan trakea, hanya cincin berupa lempeng tulang rawan tidak teratur. Makin distal makin berkurang, dan pada bronkus subsegmental hilang sama sekali. Otot polos tersusun atas anyaman dan spiral. Mukosa tersusun atas lipatan memanjang. Epitel bronkus kolumnar berselia dengan banyak sel goblet dan kelenjar submukosa, lamina propria, serat retikal, elastis, limfosit, sel mas, eosinofil.
Bronkiolus adalah cabang ke-12 sampai 15 bronkus, tidak mengandung lempeng tulang rawan, tidak mengandung kelenjar submukosa, otot polos bercampur dengan ikat longgar. Fungsi bronkiolus sebagai penyalur udara dari bronkus untuk selanjutnya dialirkan ke alveoli untuk memperoleh pertukaran antara CO2 dan O2. Alveolus adalah kantong berdinding sangat tipis pada bronkiolus terminalis, tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah dan udara yang dihirup. Jumlahnya 200-500 juta. Bentuknya bulat poligonal, septal antara alveoli disokong oleh serat kolagen dan elastis halus. Fungsi utama alveoli ialah adanya suatu pertukaran oksigen dan karbon dioksida, kemudian oksigen mengalir ke aliran darah. Sementara itu, dalam karbon dioksida yang memasuki alveoli dengan melalui aliran darah dilepas dari alveoli ke luar tubuh. Pleura membran serosa berpembungkus paru. Jaringan tipis ini mengandung serat elastis, fibroblast kolagen yang melekat pada paru disebut pleura visceral, yang melekat pada dinding torakas disebut pleura parietal. Ciri khas mengandung banyak kapilar dan pembuluh limfe. Saraf adalah cabang phrenikus dan interkostal. Fungsi pleura ialah mengurangi gesekan saat paru-paru mengembang atau mengempis. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe.